Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Octavia dengan NPM 2020-13-500-510. Perkenalkan, nama saya Galuh Yuniarti dengan NPM 2020-13500-146. Nama saya Maria Magdalena Bebe, NPM 2020-13500-135. Nama saya Rizka Nurul Fadila dengan NPM 2020-13500-233. Nama saya Taufik Aries Ananda dengan NPM 2020-13500-372. Kami di sini ingin menjelaskan tentang perairan mengalir di Sungai Cisadane, Tangerang. Oke, perairan mengalir disebut juga dengan perairan lotik. Disebut perairan lotik karena memiliki arus dengan kecepatan yang sangat bervariasi. Perairan lotik relatif kencang dengan kecepatan berkisar 0,1 sampai 1,0 meter per second, serta dipengaruhi oleh iklim, waktu, dan drainase, sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Perairan mengalir merupakan perairan terbuka. Salah satu bentuk dari perairan mengalir adalah sungai. Sungai adalah suatu perairan terbuka, memiliki arus, adanya perbedaan gradien lingkungan, serta masih memiliki pengaruh-pengaruh daratan. Sungai memiliki beberapa ciri antara lain, memiliki arus, resident time atau waktu tinggal arus cepat, organisme yang ada memiliki adaptasi biota khusus. Substrat umumnya berupa batu, kerikil, pasir, dan lumpur. Tidak terdapat stratifikasi suhu dan oksigen, serta sangat mudah mengalami pencemaran dan mudah pula menghilangkannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Sungai Cisadane di sekitar kota Tangerang. Terdapat beberapa perbedaan antara ekosistem sungai, di mana terdapat aliran air, dan ekosistem danau yang airnya tenang atau menggenang. 1. Adanya arus. 2. Pertukaran antara air dengan dasar lebih intensif karena adanya arus. 3. Pada air mengalir, kadar oksigen lebih tinggi dibandingkan air tenang. 4. Percampuran suhu dan kandungan zat lebih merata. Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai besar di Tatar Pasundan, Pulau Jawa. Sungai ini memiliki panjang sekitar 126 km. Sungai Cisadane memiliki luas sekitar 154.654 hektar dan melintasi sebanyak 44 kecamatan di 5 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Nama Sungai Cisadane berasal dari bahasa Sanskerta, Sadane, yang berarti kerajaan, dan bahasa Sunda, Ci, yang berarti air. Jadi, Sungai Cisadane diartikan sebagai air istana kerajaan. Aliran Sungai Cisadane berasal dari anak-anak sungai yang berhulu di lereng Gunung Pangrango dan Gunung Salak di Bogor. Aliran air Cisadane dimanfaatkan sebagai pusat irigasi, pengendali banjir, dan juga sebagai tempat perayaan festival lokal di Tangerang, yaitu Festival Cisadane yang ada sejak tahun 1995. Di tempat kami mengambil video ini terletak 88 km dari hulu Sungai Cisadane ini, dan kedalaman Sungai Cisadane ini sekitar 1-5 meter. Sepanjang Sungai Cisadane terletak di kawasan industrian. Maka dari itu kondisi air Sungai Cisadane cukup memprihatinkan karena kita bisa lihat saudara-saudara semua airnya cukup keruh karena adanya limbah pabrik yang ada di sepanjang Sungai Cisadane. Terpantau saat ini tidak banyak sampah yang menggenang dari sungai. Ramainya penduduk memudahkan masyarakat membuka peluang usaha UMKM sehingga perekonomian tumbuh di sekitar Cisadane.
Fasilitas umum di sekitar Sungai Cisadane terdapat musola, rumah sakit, lapangan futsal, taman bermain, dan menjadikan Sungai Cisadane menjadi salah satu spot wisata yang ramah kantong. Jembatan Berendeng adalah salah satu jembatan yang melintasi Sungai Cisadane dari sekian banyak jembatan di aliran Sungai Cisadane. Jembatan Berendeng merupakan ikon baru tempat wisata di Tangerang, sekaligus tempat kuliner kaki lima kekinian pinggir Sungai Cisadane. Di Jembatan Berendeng ini, selain jembatan cantik dengan warna-warni cerah, juga ada spot foto kekinian di atas jembatan yang berlantai kaca transparan. Tempat ini biasa diadakan Festival Cisadane. Di antaranya ada Lomba Perahu Naga yang merupakan kalender of event pemerintah kota dan Provinsi Banten. Lokasi sangat strategis di kota Tangerang dan dekat dengan kampung berkelir. Sepanjang pinggiran Sungai Cisadane ini juga banyak terdapat taman kota yang terawat dengan baik. Kondisi kebersihan di Sungai Cisadane cukup memprihatinkan karena masih banyaknya sampah yang berserakan. Sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik. Banyaknya sampah plastik ini akibat dari ramainya pengunjung yang datang di hari weekend, seperti sampah plastik bekas minuman dan makanan yang dibuang oleh para pengunjung. Sampah-sampah ini terlihat di sepanjang jembatan kaca Berendeng. Ketika kami melakukan kunjungan, kami sempat bertanya kepada salah seorang warga yang tinggal di sekitar Sungai Cisadane. Beliau mengatakan sampah-sampah yang berserakan akan lebih meningkat jumlahnya di akhir pekan, seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk sekadar bersuah foto hingga menikmati berbagai jajanan UMKM yang tersedia di sekitar sungai tersebut. Terlihat bahwa di beberapa titik sekitar jembatan tersedia tempat sampah, namun kelihatannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pengunjung. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Tak hanya sampah plastik, terlihat juga sampah organik dari dedaunan karena banyaknya pohon rindang yang tumbuh di sekitar Sungai Cisadane. Banyaknya pepohonan di sekitar membuat suasana sungai terasa sejuk dan menjadi tempat favorit pengunjung untuk menghabiskan waktu pada akhir pekan. Sebelum akhir video, saran dari kami adalah alangkah baiknya jikalau masyarakat sekitar dan juga pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan kondisi kebersihan sekitar Sungai Cisadane, baik dari sampah-sampahnya ataupun pencemaran sungainya. Mungkin bisa dari memperbanyak titik-titik pembuangan sampah, memperbanyak tong sampah di sepanjang jalan, karena banyak sekali sampah yang ada di sekitar Sungai Cisadane. Saran kedua dari kami yaitu jadwal petugas kebersihan mungkin bisa lebih diatur lagi pada akhir pekan agar kebersihan tetap terjaga. Saran ketiga, dibangunnya toilet umum di sekitar Sungai Cisadane di wilayah Tangerang agar memudahkan akses para pengunjung yang datang. Dan saran terakhir dari kami adalah harus dilakukan pertemuan secara menyeluruh tentang kondisi Sungai Cisadane yang diikuti oleh pusat, provinsi, dan Pemda-Pemda yang teraliri Sungai Cisadane karena wilayah Kabupaten Tangerang sebagai hilir dari aliran Sungai Cisadane. Karena hilir, makanya Kabupaten Tangerang paling terdampak terhadap kondisi pencemaran Sungai Cisadane, terutama persoalan banyaknya sampah di aliran sungai yang hulunya di Bogor, mengaliri Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Cukup sekian dari kami kelompok 4.
Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa, salahnya itu dari kehilapan manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.